Disclaimer dulu ya, video ini bukan untuk menjelekkan pemerintah, tapi tiba-tiba Feren nanya pertanyaan yang polos. Kenapa orang-orang pengen jadi pejabat sampai rela keluar miliaran rupiah untuk kampanye? Emangnya duitnya balik? Dia makin kaget pas lihat list gaji dari pejabat-pejabat bahkan sampai level menteri. Sebenarnya kan nggak make sense buat orang keluar duit sebanyak itu, tapi cuma terima gaji segini. Gimana cara mereka jadi kaya raya? Ini nggak berlaku untuk semua pejabat ya. Yang semestinya orang jadi pejabat publik itu karena ada dorongan, pengen ngebantu rakyat, pengen majuin negaranya. Tapi memang ada beberapa pejabat-pejabat yang nakal, gunain posisinya biar punya power dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nah tapi ada fenomena menarik ya. Kalau dulu ya masuk headline itu cara-cara kotor semua, korupsi, markup, ngambil duit rakyat lewat belanja negara. Tapi sekarang sebenarnya ada pejabat-pejabat yang tambah kaya raya, bisnisnya makin monster, tapi secara hukum mereka bersih, 100% legal. Gue sebut ini sebagai the politician planner. Kita bedah spektrumnya dari jalur hitam, ini yang ketangkep KPK, jalur abu-abu, sama jalur putih. Ini yang mainin influence sama valuasi. Gue nggak tahu informasi ini menarik atau enggak, ini pertanyaan Feren, tapi kan ada yang bilang kalau Feren merepresentasikan netizen awam. Oke, sebelum kita mulai videonya, again, full disclaimer. Nggak semua pejabat itu jahat. Nggak semua pejabat masuk untuk mencari duit doang. Sebenarnya ada yang alasannya mengabdi, ada yang gengsi, ada memang turunan keluarganya begitu. Tapi emang di sini gue cuma bahas aspek finansialnya. Dan inget, gue nggak ngebahas Indonesia, gue ngebahas negara Konoha. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jalur hitam, ini definisi korupsi di kepala kita semua, maling. Simpelnya, ini cara memperkaya diri yang melanggar UU Tipikor. Berdasarkan data statistik KPK dari tahun 2004 sampai pertengahan 2024, mayoritas kasus korupsi di Indonesia itu didominasi sama dua hal. Yang nomor satu, penyuapan, itu sekitar 65% lah dari semua kasus. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa, itu sekitar 20-25% kasus. Ini cara pejabat cari duit yang kasar, resikonya tinggi, tapi mainannya cash keras. Oke, cara pertama, jual beli jabatan. Anggap ini bukan Indonesia ya, ini Konoha. Dan klasik banget di level Pemda, lu kalau mau naik pangkat jadi kepala dinas, setidaknya store dulu lah sekian ratus juta ke bupati atau wali kota. Dan ini bisnis model yang simple banget, pure transactional, nggak ada value creation, cuma perpindahan duit haram. Yang sifatnya bribery, walaupun kesannya kecil-kecil, tapi banyak banget, makanya 60-an% dari total kasus. Nah, cara kedua, itu sebenarnya lebih dikit kasusnya, tapi lebih gede nominalnya, itu markup proyek. Contoh paling evilnya. Ingat kasus bansos COVID waktu itu? Kalau terjadi, itu contoh yang paling evil. Misalnya anggaran negara 100 miliar. Dibelanjain cuma 70, sisanya 30 tuh masuk kantong sendiri. Ini tuh jelas banget black area. Jelas salahnya. Karena belanja negara yang dapat dari pajak, which is masyarakat, yang harusnya nyalurin untuk membantu masyarakat, buat memperkaya diri sendiri. Itu nyata kedua, markup. Contoh ketiga, itu perihal izin tambang, lahan, pokoknya apapun yang berhubungan dengan SDA. Karena kan Konoha itu kaya banget sama sumber daya alam. Pejabat yang punya wewenang tanda tangan izin, bisa aja sering minta jatah preman, atau saham kosong, atau bagi profit dari perusahaan-perusahaan tambang atau SDA, biar izinnya tuh keluar. Ini a mix of antara bribery sama markup project, tergantung pengennya di mana. Pejabat yang ngelakuin gini, ini straight up kriminal. Gue bilangnya cara bodoh. Karena jejak uangnya atau money trailnya itu bisa dilacak PPATK. Dan kalau ketangkep, karirnya habis, aset disita dan dipenjara. Mungkin ini untuk beberapa orang yang kesannya tergiur sama big money dan baru dapat power. Nah, tapi cara ini beresiko banget. Nah, yang buat gede-gede, mereka main di area yang lebih cantik lah. Kita masuk ke jalur abu-abu. Nah, jalur abu-abu ini zona favoritnya di Konoha. Jadi, secara teknis mungkin belum tentu melanggar pasal pidana di Indonesia, tapi secara etika itu kacau parah. Problem paling besar di negara Konoha adalah definisi conflict of interest atau benturan kepentingan. Di hukum Konoha itu masih lemah banget dibanding kayak misalnya standar global UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Jadi masih agak susah ngebedain nih, apakah jabatannya disalahgunakan untuk memperkaya bisnis tertentu. Nah, metode abu-abu sebenarnya pejabat nggak nyolong duit negara, tapi mereka bisa menggunakan wewenangnya untuk nguntungin lingkaran terdekatnya. Cara keempat, namanya policy insider atau informasi orang dalam. Jadi bayangin kalau lo seorang pejabat bikin kebijakan energi. Lo tahu bulan depan pemerintah bakal ngasih insentif gila-gilaan misalnya buat mobil listrik, subsidi listrik, dan sejenisnya. Tapi sebelum aturannya rilis, lo atau lewat perusahaan istri atau perusahaan anak borong saham nikel atau bikin pabrik baterai. Pas aturannya keluar, boom, valuasi bisnis keluarga naik 1000%. Legal? Legal. Kan lo beli sahamnya di public market. Atau misalnya pakai orang lain atau bikin perusahaan, ya legal. Tapi etis nggak? Karena anyway, lu pakai informasi dari negara buat cuan pribadi. Yang paling umum ini namanya insider trading, tapi versi kebijakan publik. Cara kelima adalah the titip culture atau nepotisme halus. Anak pejabat masuk ke posisi strategis di BUMN atau dapat proyek besar, bisa kejadian nggak bisa? Ya alasannya, loh anak saya kan qualified, lulusan di luar negeri, punya bisnis sendiri. Ya mungkin bener dia pinter, emang jago, tapi pertanyaannya, kalau bapaknya bukan menteri atau pejabat yang kuasa lah, bisa nggak proposal bisnisnya langsung di ACC sama bank BUMN dalam 2 hari? Di sini,
akses itu kuncinya. Mereka dapat VIP lane yang pengusaha biasa tuh nggak punya. Apalagi Konoha itu satu dari sekian negara di dunia yang memang punya state-owned enterprise atau badan usaha milik negara. Jadi ya bisa aja potensinya main-main. Nah, cara keenam adalah rangkap jabatan. Ini kemungkinan besar kalian sering lihat. Jadi double agent. Per sekarang ya, sebagai pejabat publik di Konoha masih bisa aktif jadi komisaris di perusahaan swasta atau BUMN. Jadi ada dua cara nih di sini. Anggap dia udah investasi dan sungkem lah sama orang yang ngasih dia jabatan. Kan duitnya harus balik tuh. Jadi dikasihlah posisi komisaris, terima gaji bulanan. Tapi cara yang lebih cantik, sebenarnya misalnya pagi hari nih, dia bikin regulasi yang ngatur industri A. Jadi sebelumnya malam-malam dia meeting sama direksi perusahaan industri A, cari cara buat gimana profitnya tuh bisa naik. Siapa yang dilayanin? Rakyat atau pemegang saham? Either way, dia nge-leverage posisi, kuasa, atau informasi untuk dapat selain jabatan publik, jabatan di perusahaan private. Yang ini income-nya boleh kecil, tapi ngebuka pintu untuk income yang jauh lebih gede. Dan perusahaan-perusahaan itu bayar komisaris itu bisa aja masih minimal puluhan sampai ratusan juta lah. Karena fakta menariknya, coba cek LHKPN. Itu laporan buat harta kekayaan pejabat ya. Seringkali lonjakan hartanya itu sebenarnya nggak masuk akal kalau cuma dari gaji. Tapi pas diperiksa, alasan kenaikannya itu kenaikan nilai aset, atau warisan, atau hibah tanpa akta. Ya ini zona nyamannya lah untuk pemain abu-abu. Nah tapi, jeng, fenomena baru yaitu gimana cara jadi kaya raya di jalur putih. Oke, main event, The Politician Planner. Ini yang tadi gue bilang di awal, jalur putih. Ini jawaban buat lo yang nanya, emang bisa pejabat tambah kaya banget tanpa korupsi? Jawabannya sebenarnya bisa. Caranya itu bukan mengambil uang di tempat yang tidak semestinya, tapi mereka gunain yang namanya leverage. Kayak yang gue bahas tadi lah, konsep ini tuh gunain jabatan publik bukan sebagai income stream, tapi sebagai marketing dan credibility machine untuk bisnis pribadinya. Karena kan pasti namanya jadi ternama dan punya cap kepercayaan. Cara ketujuh, yaitu namanya the halo effect, atau bahasa simpelnya nge-transfer credibility. Misalnya, ada pengusaha properti, terus diangkat jadi pejabat tinggi negara. Otomatis, persepsi publik sama investor tuh berubah. Wah, yang punya proyek ini tuh Pak Menteri X. Pasti aman, pasti izinnya lancar, pasti tanahnya nggak sengketa. Ini main di persepsi publik ya. Di luar kalau dia menyalahgunakan wewenangnya. Pas publik udah mikir kayak gitu, apa yang jadi? Penjualan unit propertinya ya laku keras. Bank mungkin kasih kredit yang bunganya rendah. Apa dia korupsi? Ya enggak. Sebenarnya cuma duduk manis. Ada label jabatannya. Jadi guarantee atau jaminan tidak tertulis untuk bisnisnya. Nah, cara ke-8 namanya high level deal flow atau networking VIP. Jadi sebagai pejabat, lo tuh bisa dinner sama CEO-nya Apple, Raja Arab, atau presiden negara lain. Akses yang nggak mungkin bisa dibeli pakai duit biasa. Apalagi kalau kita megang posisi di mana pengusaha-pengusaha besar itu bergantung ke regulasi atau kebijakan yang kita bikin. Jadi networking ini mungkin memang nggak ada suap penyuap nih. Nggak ada tukar-tukar kartu nama. Tapi misalnya ada obrolan, anak gue punya startup di bidang AI loh. Besoknya, venture capital global atau investor ternama suntik dana ke startup anaknya. Ya, legal, ini namanya networking. Tapi aksesnya itu emang beda kelas. Again, putih cuma kalau wewenangnya tidak disalahgunakan. Cara ke-9, itu namanya valuation pump atau game valuasi. Ini sebenarnya menurut gue yang paling canggih. Pejabat zaman now di Konoha itu banyak yang punya saham di perusahaan terbuka. Jadi kalau dia dapat jabatan yang high profile dan sering tampil di media lah, ngomong tentang masa depan ekonomi digital, masa depan hilirisasi, masa depan industri A, B, C, saham perusahaan-perusahaan yang terkait ya, ikut naik sentimennya. Beda sama cara lama ya, dia minta gaji buta atau posisi yang tinggi di perusahaan swasta, dia cukup cuma hold sahamnya. Kenaikan harga saham, atau namanya capital gain, itu bisa jauh lebih gede daripada ngelakuin korupsi. Dan pajaknya final, bersih, nggak perlu di launder. Di jalur putih ini, biasa pejabat tuh main persepsi bahwa bisnis satu nggak bakal kepentok dan bisnis punya prospek jangka panjang yang wow. Bukan soal cash korupsi ya. Atau istilah resminya namanya social capital. Popularitas, kepercayaan, akses, dan convert jadi financial capital. Tapi pertanyaannya, ini pinter apa berbahaya? Kalau hitam itu kriminal, abu-abu itu licik, jalur putih itu yang paling susah untuk dilawan. Karena argumennya pasti, loh, emang salah gue sukses. Kalau gue punya network luas, gue kan nggak ngambil duit negara sepeser pun, gue nggak ngerugiin rakyat. Secara hukum technically right, tapi secara fairness atau keadilan dalam ekonomi, tetap namanya menciptakan kompetisi yang nggak sehat. Balik lagi ke statement gue di opening, sebenarnya orang menjadi pejabat, mandat utamanya adalah untuk melayani rakyat. Gimana cara kita mikirin kemiskinan, kelaparan, kemajuan ekonomi, keadilan. Dan ya semoga ini menjawab pertanyaan polosnya Feren. Kenapa calon pejabat rela keluar miliaran untuk megang posisi tertentu, walaupun nggak semuanya ya. Tapi menurut kalian gimana? Kalian punya kenalan nggak? Atau mungkin sebelumnya pernah nyalon tapi gagal? Apa gue salah? Dan seluruh video ini disclaimer, nggak menyudutkan atau bilang semua pejabat itu sampah, nggak semua pejabat itu korupsi, nggak semua itu ketangkep. Tapi genuinely gue lihat ada beberapa pejabat yang kalau gue ngobrol sama beliau, ya orang emang beneran pengen majuin Indonesia. Tapi menurut kalian gimana? See you guys next video. Bye.